Hai semuanya, aku Farah dan kita kembali lagi di Sachi Podcast. Nah, ingat nggak sih teman-teman di podcast lalu kita tuh ngomongin tentang tabungan dan proteksi. Nah, buat podcast ini kita akan ngomongin sesuatu yang masih dalam ranah financial, cuman ini sesuatu yang teman-teman mungkin kalau denger bilang, keren ya, kayak wow, aku waktu itu baru investasi nih di saham ini, baru investasi nih di sini. Nah, sebenarnya investasi itu apa sih? Nah, di podcast ini kita akan ngobrol sama Bang Andi dulu ya. Hai Bang Andi. Halo. Nah, Bang Andi ini adalah Director External Affairs Home Credit Indonesia dan di sini dia akan menjelaskan ke teman-teman sebenarnya investasi itu apa sih? Nah, langsung kita mulai aja ya. Oke Bang Andi, boleh Bang Andi kita perkenalan dulu sama investasi. Oke, teman-teman, sebelum kita bicara investasi, kita coba lihat dulu diri kita masing-masing ya, apalagi buat yang masih muda. Waktu muda itu kan kita bebas ya, bebas berekspresi, kita bebas melakukan apa yang kita mau gitu loh. Terus prioritas kita juga belum terlalu banyak. Kalau katanya kan YOLO kan, you only live once gitu kan. Terus juga cenderung bebas lah dalam melakukan banyak hal. Nah, kenapa kita harus bicara soal konteks itu dulu? Sebab nantinya ketika kita mengarah kepada investasi itu kan itu sudah ada sebuah prioritas yang muncul dalam kehidupan kita. Sehingga kita perlu fokus ke dalam hidup kita dulu sebelum kita memutuskan kepada investasi gitu loh. Simpelnya begini, investasi itu ada 3 komponen utama. Yang pertama adalah kita punya komitmen sejumlah dana. Karena tidak mungkin investasi tanpa dana itu tidak mungkin. Yang kedua adalah ada manfaat baik itu finansial maupun non finansial yang didapat atau benefitnya. Nanti akan saya jelaskan berikutnya untuk lebih jelas. Dan yang terakhir, kita harus tahu tujuannya. Jadi tidak mungkin kita mau invest tapi nggak tahu tujuannya. Jadi kalau misalkan saya invest aja, terus kamu tujuannya apa? Ya lihat nanti. Nah itu nggak bisa dibilang investasi. Nah Bang Andi, jadi kan kalau misalnya teman-teman ngomongin investasi tuh kadang mereka suka bilang, hati-hati rugi, hati-hati ntar kamu nggak untung gitu. Sebenarnya investasi ini perlu ditakutin nggak sih? Atau sebenarnya orang-orang santai aja gitu untuk investasi? Iya, tentunya dalam hidup ada yang baik, ada yang buruk. Investasi juga sama, ada yang untung, ada yang rugi. Kalau pertanyaannya seputar untung rugi. Tapi banyak yang lupa bahwa investasi itu pokoknya bukan di untung rugi, tetapi sesuai dengan tujuannya. Contoh, misalkan taruh investasi untung. Yang untung pun masih komplain loh. Ada yang untungnya tidak sesuai dengan ekspektasi, berarti kan manfaat investasinya nggak sesuai tujuan. Ada juga yang rugi tapi nggak komplain. Loh kok bisa? Ya karena dia pada saat awal nggak punya tujuan. Jadi kalau rugi adalah sebuah kepastian karena nggak ada tujuan dari awal. Nah, terus yang juga ada kadang terjadi di dalam lingkungan kita adalah kalau yang untung tuh diem-diem, kalau yang rugi diceritain. Padahal yang untung lebih banyak mungkin daripada yang rugi. Tapi yang terlihat dan terdengar selalu yang rugi. Nah, sehingga kita perlu memperbaiki dulu pemahaman kita soal investasi bahwa untung rugi itu bukanlah sulap, tapi prosesnya gimana. Kita harus sebelum memulai investasi kita harus tahu dulu karakter kita masing-masing. Kita sesuaikan karakter kita sehingga kita tahu gambaran untung rugi itu adalah merupakan sebuah hasil yang dari awal kita sudah perkirakan, memang tidak ada jaminan. Nah, dan ini yang perlu kita pelajari dan nggak gampang. Permasalahannya di masa sekarang yang cenderung cepat, orang tuh pengen men-speed up semua proses. Padahal kita tahu tidak semua investasi itu dalam jangka waktu pendek. Misalkan investasi tanah atau properti. Tapi dia lagi butuh uang 2 minggu lagi. Kan nggak match. Sehingga dia akan tetap bilang, wah saya investasi rumah tapi rugi. Ya karena masalah waktu tadi. Sehingga ada hal-hal yang perlu diperjelas sebelum kita sampai pada kesimpulan untung dan rugi. Kalau misalnya nih buat yang profesionals, kan yang biasa dengerin podcast kita nih yang profesionals nih, yang masih muda-muda baru mulai karir. Kira-kira kalau kita-kita ini cocoknya investasinya tipe apa ya? Pertanyaan yang bagus. Tipe-tipe investasi itu
seperti saya udah katakan sebelumnya adalah sesuaikan dengan tujuan kita, dan tapi ada satu lagi yang penting, karakter. Kita melihat investasi itu seperti kita berkarir misalkan. Kita semua punya cita-cita, dan cita-cita itu bisa tersalurkan dengan banyak tempat untuk berkarir. Tetapi kita kan tahu bahwa tidak semua tempat karir itu akan cocok dengan karakter kita. Dan ini juga sama dengan investasi. Misalkan kalau kita itu orang, kita tahu kita senang hangout, kita senang sosialisasi, kita senang networking. Investasi bisnis itu opsi yang tepat. Karena itu gue banget gitu loh misalkan. Dan itu kadang berbeda dengan, wah itu gue banget tapi itu bukan lu banget. Setiap orang punya personalitas masing-masing dan itu mempengaruhi bentuk investasi yang akan dia lakukan. Contoh yang lain, misalkan punya pekerjaan 9 to 5 gitu, bahkan 9 to 9 dengan masa sekarang gitu kan. Dia tidak punya banyak waktu. Kebetulan dia juga senang analytics. Nah, berarti mungkin investasi reksadana adalah pilihan yang tepat. Jadi memang tidak ada jawaban atau istilahnya holy grail ya, satu jawaban untuk segala macam case. Tipe investasi yang cocok adalah sesuai dengan tujuan dan nyaman dilakukan oleh yang bersangkutan. Oke. Bang, kalau misalnya investasi-investasi yang suka ditawarin bareng asuransi itu gimana? Kan lumayan menjamur ya asuransi, apalagi di masa sekarang di mana proteksi merupakan salah satu tujuan keuangan. Kalau memang kita mau punya proteksi, berarti asuransi investasi yang cocok. Tapi kalau memang tujuan kita bukan proteksi, yaitu memproteksi aset atau apapun yang kita milikin ataupun kesehatan kita sendiri, berarti asuransi bukan investasi yang tepat. Cuman saya punya satu pepatah nih, saya tidak pernah dengar ada orang bangkrut karena asuransi. Tapi banyak orang nggak punya asuransi bangkrut. Nah, Bang Andi, kalau kita mau milih nih, kira-kira apa aja sih yang harus kita perhatiin, tips and tricksnya untuk milih? Oke, tips and tricksnya yang pertama tadi, 3 hal tadi harus selalu diingat ya. Karena ada komitmen dana, jadi kita harus tahu dulu kita punya uang berapa. Kemudian yang kedua adalah manfaat apa yang akan kita dapat dari investasi ini gitu loh, baik secara finansial maupun non finansial. Dan yang ketiga adalah tujuan. Nah, tujuan ini perlu kita pegang, plus lagi ada values atau karakter. Misalkan kalau teman-teman ingin nikah gitu loh dalam waktu dekat atau punya impian nikah, tentunya investasi rumah merupakan sebuah hal yang memang harus jadi prioritas. Nah, jadi spesifik kan, karena tujuan saya mau menikah, saya harus punya rumah. Terus balik lagi yang tadi saya udah jelaskan, untuk teman-teman yang ekstrovert, yang senang sosialisasi, investasi bikin bisnis bareng, itu mungkin merupakan sebuah hal yang cocok dengan karakter. Karena bisa bicara, bisa bertemu dengan network lebih banyak, bisa ikut melihat market yang lebih besar, bisa ngejual ke sama temennya. Nah, sedangkan untuk teman-teman yang senang analitik, mungkin paper asset atau investasi saham, reksadana, ataupun komoditas mungkin cocok karena mereka senang analisa sendiri, keluasan waktu lebih mudah dan tidak menghabiskan cukup banyak waktu untuk mengerjakan investasi tersebut. Mungkin itu tips and triknya. Kalau misalnya ngomongin nih tentang mulainya kapan, itu bagusnya gimana ya? Soalnya orang-orang banyak yang bilang, oh tunggu aja ntar kalau udah banyak uang, atau tunggu aja kalau karirnya udah mateng. Bagusnya sebenarnya kita mulai kapan sih, Bang? Jawabannya sih sebenarnya semudah mungkin. Tapi ini bukan paksaan ya, jadi investasi tersebut tidak ada expire date. Mau kapanpun dimulai silahkan. Permasalahan adalah orang yang tidak punya tujuan keuangan itu biasanya investasi itu lebih lama. Jadi yang perlu dicari adalah tentukan tujuannya dulu. Kenapa harus semudah mungkin? Ada 2 alasan yang mendasari. Yang pertama adalah supaya manfaat benefitnya akan didapat lebih banyak. Contoh, kalau kita punya investasi asuransi ya, semakin kita muda, bayar preminya semakin murah. Oke, dibanding kalau misalkan kita sudah telat setahun, 2 tahun, premi yang dibayar akan jauh lebih mahal dengan nilai keuntungan yang sama. Nah, yang kedua adalah seperti dalam hidup pada umumnya ya, kalau kita makin muda memulai sesuatu dan kalau gagal, kita masih bisa berubah. Kita masih bisa dapat pelajaran
dari kegagalan tersebut. Kalau kita memulai investasi pada saat telat dan udah tua, itu lebih berat recovernya. Lebih susah untuk mentolerir karena kita nggak punya cukup banyak fleksibilitas waktu lagi. Jadi tentang investasi ini banyak banget yang harus diperhatiin ya, kayak dari tips and tricks untuk milihnya, terus ada juga tujuan kita apa, ada juga tipe-tipenya, sampai kapan mulainya. Nah, yang paling penting dari mulai investasi itu apa nih Bang? Banyak dari teman-teman berpikir secara umum investasi itu kendala utamanya ataupun yang paling penting itu biasanya modal. Kalau saya pribadi merasa bahwa modal itu penting tapi bukan paling penting. Yang paling penting itu ada dua. Yang pertama adalah teman-teman harus mengenali karakter teman-teman sendiri karena setiap orang berbeda dengan yang lain dan karakter ini harus kita akui masing-masing. Karena banyak yang masih memilih investasi itu dia berbohong dengan karakternya. Misalkan kalau kita orangnya anxiety tinggi gitu loh, cemas, ya jangan trading saham karena trading saham misalkan dilihat terus gitu loh per berapa menit gitu, tapi investasi saham lah itu karena itu trading dan investasi adalah hal yang berbeda. Terus juga yang kedua adalah setelah tahu karakter, tujuan keuangan juga penting. Tujuan investasi setiap orang beda-beda. Kita punya masalah kita sendiri-sendiri, kita juga punya keluarga kita masing-masing. Dan tujuan investasi terkadang adalah memang untuk meningkatkan kualitas hidup kita dan keluarga kita, dan keluarga kita itu akan berbeda satu sama lain. Sehingga dengan menjadi diri sendiri kita tuh tahu sebenarnya tujuan apa yang perlu kita fokuskan dan disiplinlah dengan dua hal tadi, karakter dan tujuan. Jadi saran saya kepada teman-teman mulai investasi, jangan takut berinvestasi, mulailah semudah mungkin, mulailah dari yang paling tidak beresiko. Jadi stagesnya naik dari yang tidak beresiko, naik lagi ke resiko sedikit tinggi atau mungkin medium, disesuaikan dengan karakter kalian. Karena nanti kalian akan dapat pelajaran sendiri dan kalian akan menemukan kecocokan sendiri dengan investasi yang dipilih. Thank you banget nih Bang Andi udah sharing sama kita semua tentang Investment 101. Nah teman-teman sekarang udah ada gambaran besarnya tentang investasi kan ya? Tapi penasaran nggak sih sebenarnya investasi ini kalau lebih dalam tuh ada apa aja dan kayak gimana? Untuk tahu itu stay tune di Saci Podcast berikutnya ya. Farah dan Bang Andi pamit dulu. Bye-bye. Salam investasi, bye-bye.